saudariku sekalian, cintai orang tuamu dek, cintai ibumu dek, cintai ayahmu dek, bukan karena jasa mereka dalam kehidupan, akan tetapi karena mencintai mereka adalah sesuatu yang diperintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kata Allah gitu. Dan kami berpesan kepada seluruh umat manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Yang sayang sama ibu, yang sayang sama ayah, sama bapak, yang sayang dek, Allah jadikan surgamu ada di bawah telapak kaki ibumu. Yang sayang, dan sampaikanlah itu kepada mereka. Kamu yang sayang sama ibumu, dan bilang sama ibumu, ibu, saya sayang sama ibu. Jangan sampai kamu nyesel di saat waktunya sudah sangat terlambat, ketika kamu telah kehilangan orang tuamu. Ibu saya meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Nur binti Muhdar Asgaf. Nanti di akhir majelis kita akan bacakan suratul Fatihah untuk beliau. Baiklah sekalian, awal pandemi lalu 2020, ibu saya sakit sehingga membuat beliau tidak bisa berposisi tidur, sakit punggung. Posisinya hanya bisa duduk, dan duduk pun harus di atas sesuatu yang agak keras. Kalau empuk, neken, sakit. Jadi selama lebih dari sebulan, hampir 2 bulan, beliau kalau duduk, kalau tidur sambil duduk. Teman-teman saudara sekalian, subhanallah, di hari-hari ibu saya sakit itu sedang dalam masa pandemi. Makanya kalau ada orang-orang yang menyesali pandemi, saya tidak begitu. Saya justru berterima kasih kepada Allah telah diberikan kesempatan emas untuk mendampingi ibu saya di masa-masa sakit beliau. 3 bulan saya tinggal bersama dengan ibu dan abah saya di kampung, di Indramayu. Padahal kalau biasa-biasanya jangankan 3 bulan, 3 hari saja susah saya mengatur jadwal yang sudah memang diaturkan untuk saya. Pandemi, semua majelis tutup. Pandemi, semua kajian tidak diperkenankan. Saya pun pulang. Waktu itu lagi masa PPKM, gak boleh ada kendaraan melintas. Saya minta tolong kepada teman saya, dia pun meminjamkan mobil polisiannya untuk membawa saya pulang ke kampung saya. Selama 3 bulan, kerjaan saya adalah saya menggosok-gosok umi saya. 3 bulan kerjaan saya adalah mengusap-usap punggung umi saya, memijit-mijit kaki umi saya, mencium-cium tangan umi saya. Umi saya sampai bilang, ya ampun Im, ya ampun nak, umi malu sama kamu. Kenapa Mi? Saya bilang, kamu tuh biasanya pegang mic kayak sekarang, kamu biasanya pegang kitab, kamu biasanya berbicara di hadapan orang, kamu cerita tentang Allah, kamu cerita tentang Rasulullah, dan sekarang kerjaan kamu jadi tukang pijitnya Umi ya nak. Dan
Dan kerjaan kamu sekarang jadi perawatnya Umi. Dan kerjaan kamu sekarang jadi sesuatu yang tidak berkelas sama sekali. Saya bilang sama Umi saya, Umi tahu nggak? Ini nih adalah mimpi indah saya yang jadi nyata. Sebab saya Bu, Kak, Dek, Nak, dari sejak usia 12 tahun saya mondok di pondok-pondok pesantren. Sampai saya menikah. Saya tidak pernah punya waktu yang cukup lama untuk bersama dengan ibu saya. Saya tidak pernah punya kesempatan untuk berhari-hari memandang seseorang yang Allah ceritakan surga saya ada di bawah telapak kakinya. Saya tidak pernah punya kesempatan lama untuk setiap pagi, bahkan setiap selesai sholat, saya mencium telapak tangannya, mencium punggung telapak tangannya. Saya sampai pernah bilang, saya percaya ada surga di bawah telapak kaki Mumi. Sebab saya mencium wanginya dari telapak tanganmu ketika aku menciumnya berulang-ulang kali. Adik-adikku sekalian, ibu saya 3 bulan lalu meninggal dunia. Kamu tahu apa yang paling saya rindukan? Saya rindu untuk kembali memijat-mijat kakinya. Saya rindu untuk kembali membolak-balik tangannya. Saya rindu untuk memandang wajahnya dan bergelayutan di punggungnya. Jika kamu masih punya ibu, jangan sia-siakan kesempatanmu. Jangan biarkan waktu membuatmu merindukannya tanpa kamu sempat mengatakan padanya betapa kamu sangat menyayanginya. Ibumu bukan buat orang lain mungkin bukan siapa-siapa, tapi bagimu ia adalah wanita paling keramat yang ada di atas muka bumi ini. Jangan sampai kamu menyesal, Dek. Jangan sampai kamu menyesal, Kak. Jangan sampai kamu menyesal, Bu, jika kamu masih punya ibu. Cintai ibumu. Sayangi ibumu. Demikian pula dengan ayahmu, kakak adikmu. Sayangi, sayangi, cintai. Sayangmu kepada mereka mendekatkanmu kepada Allah. Sayangmu, cintamu kepada kerabatmu mendekatkanmu kepada Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian, jalan cinta ini harus kita tempuh untuk membuatmu di hari akhirat nanti layak untuk ada di belakang manusia yang seharusnya paling kamu cinta, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian, jangan biarkan hatimu berisi kebencian. Jangan biarkan hatimu tidak menempuh jalan cinta ini. Udah, cintai aja semuanya. Karenanya hal ketiga yang kamu perlukan selain takwa dan cinta adalah bersihnya hati. Jangan biarkan dendam dan kebencian mengotori hatimu. Jangan biarkan ada sesiapapun yang kamu tidak dapat memaafkan kesalahan mereka.
Sebab bulan Ramadan Allah akan turunkan ampunan, rahmat, karunia, ijabah doa, Lailatul Qadar, malam pandangan rahmat kepada hamba-hambanya, kecuali orang yang di hatinya terdapat dendam dan kebencian terhadap siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dendammu kepada siapapun usir jauh-jauh dari hatimu. Itu adalah syarat mutlak keselamatanmu kelak di akhirat. Bersihkan hatimu. Cukup Allah, Rasulnya bertahta di dalamnya. Pun bersihkan hatimu dari mencintai dunia dengan berlebihan. Jangan. Ia tak layak untuk ada di hatimu. Hatimu adalah tempat terindah dari dirimu. Masukkan hanya yang indah di dalamnya. Mencintai dunia, mencintai jabatan, mencintai pujian, mencintai manusia yang tidak diperkenankan, itu adalah sampah-sampah yang mengotori ruang hatimu. Bebaskan hatimu darinya. 3 hal ini jika kamu tempuh akan mendekatkanmu ke dalam surga dan akan menjauhkanmu dari api neraka. Kamu menjadi orang-orang yang berprestasi kelak di akhirat nanti. Semoga kita menjadi salah satu di antara mereka, insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan suratul Fatihah untuk umi saya Nur binti Muhdar Asgaf, annallaha yaghfir laha wa yarhamha yataghashaha bil rahmal maghfirah yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha nafahatiha fid din wa dunya wal akhirah. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah.